Pemirsa apa kabar? Selamat bergabung dalam Warta Berita PTS tanggal 17 Agustus. Aparat kepolisian Kaohsiung meluncurkan razia di sebuah diskotek di distrik Taliau kemarin dan mengamankan 21 PMA kaburan serta seorang buronan. Petugas juga menemukan rokok ketamin dan kemasan kopi yang dicampur dengan narkoba. Berhubung tidak ada yang mengaku sebagai pemilik barang terlarang tersebut, polisi menggiring seluruh 200-an pengunjung untuk menjalani tes urin. Polisi membawa semua pengunjung kelab malam ke kantor polisi untuk tes urin. Pada dini hari tanggal 16, Polsek Lingyuan, Kota Kaohsiung bersama Ditjen Imigrasi dan Biro Pemadam Kebakaran melakukan razia di sebuah kelab malam di distrik Taliau. Di lokasi berserakan sejumlah barang tidak jelas yang diduga sebagai narkoba. 远景于舞池及现场角落有查获毒品咖啡包、K 他命香烟、不明药剂及 K 盘等证物。 Polisi menemukan kelab malam ini berfasilitas lengkap dengan hampir seluruh pengunjungnya adalah pekerja migran. Karena tidak ada yang mengaku memiliki narkoba, lebih dari 200 pengunjung dibawa ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, 21 orang merupakan pekerja migran kaburan dan 1 orang lainnya buronan kasus penipuan. 现场200余人带回林园分局进行身份查证、制作笔录及采集尿液送验，其中有21名逃逸移工完成相关程序后。 已请移民署依法续除。 Polisi menegaskan akan terus melakukan sidak lokasi berisiko tinggi untuk memerangi narkoba. Sebanyak 21 pekerja migran hilang kontak akan diserahkan ke Ditjen Imigrasi, sementara 1 buronan kasus penipuan dilimpahkan ke kantor Kejaksaan Distrik Kaohsiung untuk penyelidikan lebih lanjut. Otoritas meluncurkan misi penyelamatan 9 PMA yang terjebak saat memancing di sebuah sungai distrik Tatu, Taichung kemarin. Petugas mengerahkan perahu karet untuk menyeberangi jalan yang hanyut terseret arus. Untungnya, ke-9 PMA tersebut berhasil diselamatkan. Petugas damkar mengerahkan perahu karet ke lokasi kejadian untuk menyelamatkan PMA yang terjebak dengan mengenakan jaket pelampung dan mengevakuasi mereka secara bertahap. Ke-9 PMA yang mencakup 7 warga Filipina dan 2 warga Vietnam ini sedang memancing di sebuah sungai distrik Tatu, Taichung, tanggal 16 sore. Namun hujan deras menyebabkan sungai meluap dan menghanyutkan jembatan serta mengakibatkan jalanan terputus. Warga yang melintas segera meminta bantuan. Untungnya ke-9 PMA tersebut berhasil diselamatkan tanpa mengalami cedera. Gempa bermagnitudo 7,7 di kedalaman 15 km mengguncang wilayah lepas pantai utara Pulau Flores tanggal 15 dini hari. Sejauh ini jumlah korban jiwa mencapai 53 orang dan 137 korban mengalami cedera. Di hari yang sama gempa 6,9 juga melanda Provinsi Sumatera Utara. Untungnya tidak menelan korban jiwa. Beton dinding pecah hingga memperlihatkan rusuk besi. Pulau Flores di wilayah timur Indonesia diguncang gempa bermagnitudo 7,7 pada tanggal 15 subuh dengan jumlah korban jiwa mencapai 53 orang. Gempa juga menyebabkan setidaknya 300 rumah rusak serta pemutusan listrik dan sarana komunikasi. Namun peringatan tsunami dari BMKG telah dicabut. Saat ini pihak berwenang masih terus mendata tingkat kerusakan di berbagai daerah, sementara Basarnas telah menerjunkan personel ke lokasi bencana untuk membantu proses evakuasi. Kabupaten Sika sendiri penanganan yang sudah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas dan dari potensi SAR, terdapat 3 korban jiwa, 2 dalam kondisi luka-luka, 1 dalam kondisi meninggal. Banyak korban cedera berobat ke rumah sakit. Khawatir gempa susulan merusak bangunan, ada rumah sakit yang memindahkan pasien rawat inap ke tenda darurat. Karena ada himbauan dari perawat dan keamanan security di sini untuk segera berlarian keluar ruangan. Itu karena lihat keadaan sekitar memang tidak memungkinkan untuk rawat di dalam gitu. Dalam waktu kurang dari sehari, gempa lain bermagnitudo 6,9 di kedalaman 183,2 km juga terjadi di Sumatera Utara. Saat ini belum ada informasi terkait korban jiwa dan pihak berwenang juga tidak mengeluarkan peringatan tsunami. Yuan Legislatif meloloskan 3 proposal referendum pekan lalu. Di antaranya proposal mengenai hukuman cambuk memicu perdebatan sengit. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menyatakan keberatan dengan argumen bahwa hukuman tersebut bukan cuma bertentangan dengan konstitusi, namun juga tidak menimbulkan efek jera terhadap tindak kriminal. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa hukum cambuk melanggar standar internasional terkait hak asasi dan perlindungan martabat manusia.
Yuan Legislatif menyetujui 3 usulan referendum pada tanggal 14. Di antaranya, usulan memasukkan hukuman cambuk ke dalam undang-undang lolos dengan selisih 1 suara. Namun, sejumlah kelompok hak asasi manusia menolak tegas. Mereka menegaskan Taiwan telah mengesahkan undang-undang pelaksanaan 2 konvenan sejak 2009. Penerapan hukuman cambuk dinilai melanggar konvenan internasional tentang hak sipil dan politik sekaligus berbenturan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional yang telah diemban Taiwan. 那这样子的刑法的执行过程，的确会非常严重的折损这个人的这个身体健康以及人性的这个尊严。 Kelompok HAM menegaskan referendum tidak bisa memberi wewenang untuk menerapkan hukuman yang dilarang konvenan internasional. Mengambil contoh Singapura, hukuman cambuk dinilai tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, hukum HAM internasional melarang penyerahan seseorang ke tempat yang berpotensi terjadi penyiksaan. Jika disahkan, undang-undang ini akan menyulitkan ekstradisi, kerjasama peradilan lintas batas, serta melanggar etika kedokteran. Komisi HAM Yuan Pengawas menegaskan hukuman cambuk melanggar martabat kemanusiaan dan standar anti penyiksaan internasional. Pencegahan kejahatan harus berlandaskan kebijakan pidana yang sesuai dengan standar HAM, bukan melalui hukuman cambuk. 最核心的意义，民意也可以透过公投来反映重大犯罪恶行以及社会治安的期待。透过公听会，可以透过座谈会，而不是只有交给公投来决定。 Mengenai ketiga usulan referendum saat ini, Komisi Pemilihan Umum diperkirakan akan membahas apakah usulan memenuhi syarat pembentukan kasus pada tanggal 21. Jika disetujui, referendum akan digabungkan dengan pemilu 9-in-1 pada 28 November mendatang. Desa Thai Mali Taitung memasuki musim bunga turuta. Namun berhubung beberapa ruas jalan masih dalam perbaikan akibat taifun tahun lalu, Pemda setempat memberlakukan kontrol lalu lintas. Pengunjung disarankan untuk memeriksa informasi terbaru sebelum melakukan perjalanan. Pengunjung berdatangan untuk menikmati keindahan bunga turuta yang mulai bermekaran di Desa Thai Mali Taitung. Namun seiring perbaikan jalan pasca taifun, Pemda memberlakukan kontrol lalu lintas dengan jumlah kendaraan yang boleh melintas dalam satu waktu dibatasi sebanyak 14 unit. Saat ini rute satu arah diterapkan dari Pondok Siofong menuju Pavilion Chongzheng. Berhubung bus besar dilarang masuk, pihak pengelola menyediakan layanan bus antarjemput berbasis reservasi berkapasitas 9 penumpang bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan bunga. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan pameran bunga di Belgia. Kita ulas lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.